اعتزل ذكر الأغاني والغزل وقل الفصل وجانب من هزل ودع الذكرى لأيام الصبا فلأيام الصبا نجم أفل إن أهنى عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والإثم حل واترك الغادة لا تحفل بها تمسي في عز رفيع وتجل والها عن آلة لهو أطربات وعن الأمر مرتج الكفل وافتكر في منتهى حسن الذي أنت تهواه تجد أمرا جلل. Fasad jasad kullu, maka semua jasad ini, semua badan kita akan jelek juga, akan rusak. Ala wahiyal qalbu, dan gumpalan daging tersebut adalah al-qalbu, yaitu hati kita, jantung kita ini. Makna al-qalbu yang benar adalah jantung, hati kita di dalam. Dan dari hadis tersebut, sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Innal qalba malikul a'dha, sesungguhnya qalbu itu rajanya seluruh anggota badan. Wal a'dha'u junuduhu, dan anggota badan ini tentaranya, pasukan. Jadi rajanya itu qalbu, pasukannya itu badan kita, semua anggota badan kita. Idza saluhal malik saluha junuduhu, apabila rajanya baik, yaitu qalbunya baik, maka semua pasukannya akan baik. Wa idza fasadal maliku fasada junuduhu, dan apabila rajanya itu jelek, rusak, maka semua pasukannya akan rusak juga. Maka dari sini kita bisa mengambil bahwasanya qalbu itu adalah inti, pusat dari kebaikan, dari semua yang kita lakukan, baik itu kejelekan maupun baik itu kebaikan maupun kejelekan. Jadi pusatnya itu di qalbu kita, di hati kita. Maka dari itu Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala berkata, dawi qalbak, obatilah qalbumu itu, obatilah hatimu itu. Fa inna hajatallahi ilal abdi salat qulubihi, sesungguhnya hajatnya Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya yaitu bersihnya hati. Itu maksudnya perintahnya Allah bagi kita itu semua para hambanya untuk membersihkan qalbunya. Karena kita oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan khalifah untuk bumi, diberikan amanah untuk mengurus bumi ini, agar bumi ini baik, bumi ini dipenuhi kebaikan, dipenuhi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus membersihkan qalbu kita agar perilaku kita baik, agar amalan kita soleh. Karena qalbu ini adalah inti, adalah pusat, adalah raja bagi seluruh anggota badan kita semua. Maka barang siapa yang qalbunya mengetahui Allah Subhanahu wa taala, yaitu ma'rifatullah, dan memahami amalan-amalan yang Allah perintahkan dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka qalbunya akan, maka seluruh anggota badannya akan mengikuti qalbu itu, mengikuti rajanya. Hati kita tahu, hati kita memahami, maka badan kita akan mengamalkan itu. Maka bagaimana kita mengetahui bahwasanya qalbu kita itu baik?
bagaimana caranya kita mengetahui qalbu kita itu baik. Maka di sini para ulama menjelaskan bahwasanya yang mengetahui kebaikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Al-Hakim yang Maha bijaksana. Bijaksana adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, lawan dari kedzaliman. Karena Allah Al-Hakim, maka Allah yang Maha bijaksana menurunkan syariat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling bersih qalbunya, yang paling suci hatinya. Sampai malaikat Jibril mencuci qalbu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan air Zam-Zam. Diriwayat sebanyak 2 kali dibersihkan dari noda-noda yang mengotori. Maka qalbunya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah qalbu yang paling suci. Karena Allah yang mengetahui kebaikan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan perintah untuk menyampaikan kebaikan tersebut kepada kita semua umatnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling bersih qalbunya. Maka kita cara agar mengetahui qalbu kita itu bersih, qalbu kita itu selamat, yaitu bagaimana kita mengikuti apa yang telah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bawa. Apabila kita memahami, mengikuti, mengamalkan apa yang Allah dan Rasulnya bawa, berarti qalbu kita itu bersih. Maka bergembiralah kita yang mengikuti syariatnya Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan. Ya Allah, utuslah kepada mereka seorang rasul. Ini doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, fihim ay ahli bait, yaitu keluarganya, dari keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kita tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dari keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam. Rasulullah minhum, seorang rasul dari mereka, yaitu dari keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa qad ajaballahu du'aahu, dan Allah Subhanahu wa taala sudah menjawab, sudah mengabulkan doa Nabi Ibrahim ini dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yatlu alaihim ayatika, yang seorang rasul itu membaca ayat-ayat, yaitu membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sini jelaskan yaitu Al-Qur'an. Ayat-ayat Allah adalah Al-Qur'an. Wa yu'allimuhumul kitab, dan juga mengajarkan kitab. Jadi Rasul itu juga mengajarkan kepada umatnya adalah Al-Qur'an, memberikan penjelasan. Wal hikmata, dan juga al-hikmah. Al-hikmah di sini dijelaskan oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullah taala, ay ma fihi min al-ahkam, yaitu apa yang ada dalam Al-Qur'an dari hukum-hukum. Karena di Al-Qur'an banyak dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan dijelaskan oleh Ibnu Katsir, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsir beliau juga menjelaskan bahwasanya maknanya adalah as-sunnah, yaitu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yuzakkihim, dan
mensucikan mereka. Di sini letak. Jadi kita membaca Al-Quran, yaitu mengamalkan dan mempelajari maknanya, maka kalbu kita akan suci, diri kita akan suci. Ini caranya. Kalau kita mempelajari, membaca, jadi ilmu dan amal, maka kalbu kita akan suci, akan bersih. Dan ini adalah contoh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga wa yuzakkihim, maknanya adalah yutahhiruhum minas syirki. Rasul itu membersihkan jiwa-jiwa manusia dari kesyirikan, yaitu menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu dakwah seluruh rasul, dari rasul yang pertama siapa? Nabi Nuh alaihissalam, sampai yang terakhir yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah at-tauhid, yaitu mensucikan diri kita dari sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita, kalau kita dalam beribadah, dalam sholat misalnya, kita harus tohar, syarat harus bersuci. Dan tohar di sini tohar isi, ya, berwudu, kalau yang junub mungkin mandi. Tohar isi, yaitu yang nampak, pakai air, kalau tidak ada air pakai tayamum, pakai tangan. Maka di sini juga ada tohar maknawiyah. Ini yang terpenting, tohar maknawiyah, yaitu tohar secara maknawi, yaitu adalah mensucikan diri kita dari sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga pusat usul atau usuluddin, intinya agama. Karena apabila kita melakukan ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, kan tetapi kita melakukan kesyirikan, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sholat kita kalau tidak tohar, tidak diterima, tidak sah sholat. Maka tohar maknawiyah ini yang terpenting. Innaka anta al-azizu al-hakim. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, engkau itu Allah Subhanahu wa ta'ala al-aziz, yang maha mulia, dan al-hakim, yang maha bijaksana Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disinilah cara kita mengetahui bagaimana kita tahu bahwasanya qalbu kita itu bersih. Kita mempunyai hati yang suci, itu adalah apa? Mengetahui dan mengamalkan, tahu ilmu yang Allah berikan kepada Nabi-Nya dan mengamalkannya. Maka hati kita adalah menjadi hati yang bersih, dan pusat badan kita adalah hati kita sendiri. Maka dari itu, apabila hati kita sudah bersih, kalbu kita ini suci, maka kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari kiamat kelak, atau di akhirat kelak, la yanfa'u malun wa la banun, tidak bermanfaat harta kita dan anak-anak kita. Semua harta benda kita tidak bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jabatan kita, harta kita, semua yang kita miliki di dunia ini tidak bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah, datang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan
hati yang selamat, qalbu yang suci. Ini yang dipakai kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu qalbu kita yang suci, yang bersih dari dosa-dosa dan kesyirikan. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka dari itu kita semua jangan melemahkan diri kita ketika kita tahu bahwasanya kita ini orang tidak punya, atau mungkin dikaruniai oleh Allah yaitu tidak sempurna di badan kita. Karena Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak melihat kepada suwarikum, wajah-wajah kalian yang jelek, yang ganteng, tidak dilihat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala ila amwalikum, dan juga tidak melihat ke harta kalian yang kaya yang miskin, tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melihat kepada hati-hati kalian, qalbu kalian dilihat sama Allah. Wa a'malikum, dan amalan-amalan kalian dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah jami'an, bagi kita untuk introspeksi diri, mengingat dan bertaubat dari mungkin dosa-dosa yang kita lakukan, karena kita bukan maksum. Kita semua ini hamba Allah yang lemah, ya, pasti pernah melakukan dosa, melakukan kesalahan. Rasulullah SAW bersabda, kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam itu khata'. Jadi sini sighah mubalagh, bahwasanya bani Adam itu banyak salahnya, banyak melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik yang banyak salahnya itu yang banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu semoga kita bisa menjadi hamba-hamba yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kembali ke jalannya Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat pada kita, menjadi pengingat bagi kita semua, dan menjadi amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi